udah gila kali ya? Gimana ceritanya? Perempuan yang masih berstatus istri sah bisa menikah sama laki-laki lain? Pernikahan Anda dan saudari Kanza terdahulu sebenarnya tidak sah berdasarkan hukum dan agama. Karena wali nikah pada saat itu Pak Darto bukan ayah kandungnya. Dokumen medis dan hukum menyatakan dan membuktikan bahwa saudari Kanza adalah anak kandung dari Dr. Aksan dan Ibu Hutani. Selama ini aku adalah anak kandung yang ayah sama ibu cari. Sa, ini gak bisa gini dong, Sa. Sa, kurang apa aku buktiin cinta aku sama kamu, Sa. Aku tulus sama kamu. Aku gak mau nyentuh kamu, aku gak mau berbuat berlebih sama kamu karena aku sayang beneran sama kamu, Sa. Ini balasannya. Alhamdulillah. Ternyata dugaan gue bener selama ini. Cewek yang pernah disentuh Mas Emran itu cuman gue. Papa Holo, cepetan dong lanjutin hijab kabulnya. Biar Kansa sama Fatan cepetan nikah. Lu diem kan? Kalau lu berani menikah sama Kansa sekarang, gue bersumpah atas nyawa gue, keluarga lu gak akan baik-baik aja. Gue bilang lepasin dia. Cukup, Emran. Tutup mulut kotor kamu di acara suci anak saya. Sa, pulang sama aku, Sa! Bawa dan seret orang ini keluar dari gedung sekarang juga. Kalau dia mulai mengacau lagi. Sa. Pak Penghulu, jangan hiraukan ancaman dari laki-laki itu. Kita lanjutkan lagi prosesinya. Sekarang saya yang menjadi wali sah untuk anak saya, Kansa. Baik. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya, Kansa Arumi binti Aksan Pradipta, dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dan uang tunai dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kanza Arumi binti Aksan Pradipta dengan mas kawin tersebut dibayar. Wow. Romantis sekali drama ini ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan. Pak Penghulu, jangan langsung bilang sah ya, Pak. Kayaknya kita kekurangan satu tamu VVIP deh di acara pernikahan ini. Oh iya, ngomong-ngomong keponakan tersayangnya Fatan mana ya? Dari tadi dia yang paling semangat mau menyaksikan omnya yang tersayang ini menikah, ya kan? Amel! Udah, berisik. Kamu bisa diem gak sih? Nanti tante bikin pingsan, tau gak? Ya udah diam. Monica, Amel mana? Hah?
Apa yang udah kamu lakuin sama Amel? Amel? Amel kemana Amel? Amel? Mana Amel? Jangan bilang ini semua ulah lo. Aduh, Amel, Tante lupa. Handphone Tante itu ketinggalan di laci dashboard mobil di parkiran. Oh, terus kenapa Tante? Tante minta tolong ya. Amel lari sedikit aja ke parkiran ke mobil Tante. Tolong ambilin handphone Tante di sana. Soalnya Tante mau merekam semua momen kebahagiaan di pernikahan ini, ya? Boleh ya? Nih. Kamu apain Amel? Tadi kamu yang nyuruh dia ke mobil untuk ambil handphone kamu kan? Handphone ya? Ah, ya ampun. Tapi sayangnya ternyata handphonenya ada di sini. Sekarang aku mau telepon seseorang. Halo, Ma. Ma, ini semua pada kangen nih sama Amel. Tolong tunjukin dong mukanya Amel. Oke. Amel. Diam. Bisa kan? Monica, kamu kejam Monica. Kamu jahat. Terlaluan kamu. Bodyguard, tolong lepasin Emran dan jangan sentuh dia sedikit. Karena saya sama Emran adalah satu tim. Kemana sih? Teleponin nggak diangkat. Sayang, udah. Kamu tenang. Mama akan dukung selalu biar kamu bisa dapetin Fatan lagi. Sekarang kamu tenang, tarik napas. Kamu ingat-ingat kejadian sebelum papa kamu menghilang, dia kemana? Terakhir sih papa pamit sama aku, dia mau ketemu sama Kansa di apartemen Alika. Tapi sampai larut malam kayak gini papa nggak ada kabar, Mah. Gak aktif lagi handphonenya. Mah, apa jangan-jangan papa ketahuan? Papa disergap dan papa disandra di sana, Mah. Tunggu. Kalau sampai papa ketahuan dan papa ada masalah di sana, berarti pihak sana udah ngerencanain sesuatu. Kamu nggak bisa bergerak sendiri, bahaya. Kamu telepon Emran, ya. Emran pasti tahu sesuatu. Kamu tanya informasi yang valid, biar rencana kamu nggak gagal. Iya Emran, Mah. Astagfirullahaladzim. Ternyata bodyguard yang aku sewa sudah disabotase oleh Monica. Kau
Jangan pikir cuma kamu sama Alika yang bisa sandiwara kayak gini, Sa. Aku juga sama Monica bisa. Gue udah jujur sama Kansa. Gue udah ngasih tahu dia kalau pernikahan gue sama dia tuh nggak sah. Gak sah maksudnya gimana sih? Gue udah bilang sama dia kalau Om Darto tuh bukan ayah kandung dia. Tapi dokter Hasan. Bentar, jadi lu nuker sampel tes DNA-nya Papa sama dokter Aksan? Lu gila ya, Emran? Tunggu. Kalau Kansa udah tahu dia anaknya dokter Aksan, terus dia single, dan belakangan ini Fatan, Alika sama Kansa itu sering jalan bertiga. Terus tiba-tiba Kansa itu jadi dikawal ketat. Dan Papa sekarang hilang. Emran, berarti besok yang nikah sama Fatan itu bukan Alika. Maksud lu? Berarti besok pengantin yang akan duduk di meja akad itu Kansa. Asal kalian tahu ya, aku tuh dari awal udah curiga sama rencana kalian. Dan apalagi sejak Papa itu hilang. Awalnya kan Papa itu ke rumahnya Alika. Terus tiba-tiba handphonenya nggak bisa dihubungin. Gak aktif pula lagi. Ternyata insting aku benar. Kalau dokter Aksan udah tahu soal rahasia identitas ini, pasti dia sengaja deh sekap Papa supaya Papa nggak ngomong apa-apa sama kita. Kurang ajar kita dikibulin. Gue gak kepikiran kesana ya. Kalau emang dugaan lu benar, gue gak akan pernah terima sih, Mon. Dan kalau emang bokap lu disekap di apartemennya Alika, gue kesana sekarang, gue acak-acak. Dan gue paksa bawa Kansa pulang ke rumah sama gue. Enggak. Jangan, Emran, jangan. Kok jangan? Terus lu mau gue ngapain? Mon, besok istri gue akan nikah sama laki-laki lain. Dan itu Fatan lagi. Tenang dulu, Emran, tenang. Ya, kalau lu langsung nyerbu sekarang juga, mereka pasti akan curiga kalau kita udah tahu soal rencana mereka. Dan mereka bakal memperketat penjagaan mereka. Justru kita nggak boleh bikin mereka curiga sedikit pun. Kita harus membalas sandiwara licik mereka dengan sandiwara yang lebih cerdik dan mematikan. Gue udah punya rencana. Kalau memang benar besok itu Kansa yang duduk di meja pelaminan, kita harus manfaatin Amel sebagai alat barter untuk menghentikan pernikahan mereka. Kalian punya rencana. Tapi kalian mau main-main sama Monica.